Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan nasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini adalah hal kecil tetapi memberi kesan besar. Apa hal kecil tersebut? Firman Tuhan dalam Matius 13 ayat 32 mengatakan, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh bacanya di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31 hingga 35. Ini merupakan perumpamaan Yesus tentang biji sesawi dan ragi. Sebuah ilustrasi. Ada ungkapan orang, yaitu yang besar pasti akan memberikan kesan besar. Sebaliknya yang kecil sering dianggap remeh dan tidak akan membawa kesan yang berarti. Nah saudara, apakah ungkapan ini benar? Kembali kepada firman Tuhan. Perumpamaan Yesus menggambarkan kerajaan sorga seperti biji sesawi dan ragi. Biji sesawi itu sangat kecil. Namun apabila ia ditabur atau ditanam dan ia bertumbuh, biji sesawi itu akan berubah menjadi pohon yang besar dan menjadi tempat burung-burung bersarang dan berlindung. Sementara itu, ragi yang sedikit saja, apabila dicampur dalam adonan tepung, ia akan membuatkan adonan itu hasilnya menjadi roti yang boleh dimakan. Saudara, biji sesawi dan ragi adalah dua hal yang kecil, sederhana, dan kelihatan remeh, tidak berguna. Namun, nyatanya keduanya memberi kesan besar. Biji sesawi menjadi pohon besar, sedikit ragi cukup untuk ditambah dalam adonan tepung yang banyak. Demikian juga dengan hal kerajaan sorga. Nilai-nilai kerajaan sorga kelihatannya sederhana atau kecil, tetapi bila diterapkan pasti akan membawa kesan atau hasil yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, apa nilai-nilai tersebut? Saudara, dalam kehidupan kita, demikian juga kehidupan gereja, kehidupan kita, kehadiran kita di muka bumi ini mungkin kecil, remeh dan tidak dianggap penting. Tetapi bila berkarya sepenuh hati, ia akan menghasilkan nilai-nilai kerajaan sorga. Pastilah ia boleh mendatangkan perubahan besar yang berarti di dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai sederhana tetapi penting yang dimaksudkan di sini ialah kasih, keadilan, kebenaran, kejujuran, damai sejahtera, kebaikan bagi semua orang, keramahan, kesopanan, kesantunan dan sebagainya. Seperti yang dibahas dalam buku Roma pasal 14 ayat 17. Nilai-nilai yang boleh membawa kesan dan perubahan di dalam kehidupan kita dan orang lain. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita. Kita aplikasikan supaya melakukan bahagian kita. Lakukan hal yang kecil. Bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita menolong orang lain. Walaupun semua perkara ini kelihatan kecil, tetapi jika kita lakukannya dengan tekun dan konsisten, pasti ini akan memberikan kesan besar dalam kehidupan kita dan juga orang lain. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk tetap setia melakukan hal-hal yang kecil tetapi memberikan kesan yang besar, khususnya untuk memuliakan Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih memberikan kami kemampuan untuk tetap setia melakukan hal yang kecil itu, tetapi memberikan kesan besar dalam kehidupan rohani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.